warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang berdasarkan tahapan dari dikti. Saya mengambil contoh proposal yang sudah diterima ya, oleh Kemendikbudristek yang nanti bisa kita terapkan dalam perkuliahan kita. Beberapa teman kalian tuh sudah ada yang asistensi dengan saya ke jenis usaha yang akan dijalankannya. Nah, bagi yang belum menghadap, silakan membuat jadwal secara kolektif, boleh melalui ketua kelas ya atau sekretaris kelas, dan nanti akan menyesuaikan dengan jadwal saya. Nantinya target kita mudah-mudahan tugas yang saya berikan, baik itu berupa video promosi maupun proposal PKN kewirausahaan, ini bisa kita selesaikan sampai akhir semester ini. Dan targetan saya, kita bisa asistensi selama kurang 3-4 kali asistensi ya. Baik, untuk mata kuliah kewirausahaan ini kita berujuk pada contoh-contoh yang ada, sehingga kalian harus banyak-banyak baca atau banyak-banyak melihat dari proposal atau usaha-usaha mahasiswa di kampus-kampus lain juga yang sudah diterima oleh Dikti. Nah, seperti saya ceritakan sebelumnya, bahwa usaha-usaha ini harus yang inovatif, yang kreatif, dan punya nilai jual tentu saja. Dan salah satunya ini yang saya tentukan nanti, ini adalah usaha jamur crispy ya, usaha jamur crispy. Dia membuat brandnya yaitu Kriuk ya. Jadi usaha jamur crispy Kriuk. Jadi nama yang secara brandnya itu mudah diingat dan punya nilai jual ya. Nah, jadi bidang kegiatannya ini ada formatan halaman pengesahannya. Jadi kenapa saya minta 3 orang minimal satu kelompok, sehingga kalian memudahkan nantinya untuk menyusunnya seperti laporan proposal ini ya. Ketua pelaksananya, kemudian anggotanya berapa orang, ini akan dibuatkan biodatanya nantinya. Ya. Dan biasanya ada biaya kegiatan yang memang secara resmi keluar dari Dikti, berapa totalnya nanti harus dicantumkan di sini. Jangka waktunya juga pelaksanaan berapa bulan ya, pesan pendampingnya siapa gitu ya. Oke. Kemudian nah ini yang sering pertanyaan bagi kalian ya, bagaimana Pak susunannya ya. Susunannya itu ada 4 garis besar babnya, yaitu pendahuluan yang berupa latar belakang usaha kalian, prioritas masalah, manfaat kegiatan, dan luaran. Kemudian bab keduanya gambaran umum tentang rencana usaha. Kemudian yang ketiga metode pelaksanaan. Yang keempat biaya dan jadwal pelaksanaan. Oke, biasanya proposal itu akan dimulai dari pertama judul usahanya, jenis usahanya. Yang kedua, seberapa inovatifnya atau seberapa menariknya usaha itu untuk diajukan atau untuk dikembangkan ke depannya. Kemudian salah satu yang jadi poin penting dalam industri 4.0 yang pernah saya ceritakan, industri ini adalah dunia usaha yang memanfaatkan teknologi kita dalam pelaksanaan usaha kita, baik itu dari segi produksi maupun dari segi pemasarannya ya. Jadi pemasaran yang juga penting yang harus dilaksanakan dalam usaha kita, terapkan nantinya adalah kita menggunakan multimedia untuk mempromosikan, untuk menjual, untuk bahkan juga untuk mendistribusikan. Mungkin yang sekarang ini sudah banyak contohnya ya, usaha-usaha yang menggunakan jasa-jasa multimedia seperti itu. Baik, kita mulai dengan ringkasan, jadi kayak ada resume atau abstrak ya di setiap
proposal atau laporan, kita menceritakan sekilas nih gambaran usaha kita, harus singkat, jelas, ya, tidak usah panjang-panjang seperti ini, ya, mungkin setengah dari halaman ya. Nah ini ringkasan. Kemudian kalian mulai dengan pendahuluannya, bagaimana menulis apa namanya bab 1 ini, mulai dari latar belakang kenapa kalian membuat usaha ini, kemudian prioritas masalahnya apa sih yang kemungkinan akan kalian temukan masalah di lapangan, ya, kemudian apa sih manfaat dari kegiatan ini, ya, kemudian apa hasilnya atau luaran dari proposal ini atau usaha kalian ini yang kalian ajukan itu luarannya bentuknya apa. Kalau dia kuliner, misalkan tadi kayak jamur crispy, nah keluarannya ya jamur crispy, nah produk usahanya itu jamur crispy. Nah, ada contohnya misalkan ini, kalau misalkan ada yang sudah coba untuk buatnya, misalnya kayak kuliner, ini kalian buat dulu, kemudian hasilnya kalian gambarnya kalian masukin ke sini, ya. Kalau misalkan jasa nih, kalian misalkan jasa desain bangunan, ya, contoh desain bangunan kalian misalkan, atau jasa desain grafis, ya, bisa ditampilkan di sini sehingga dari daya tarik orang untuk melihatnya, ya. Kemudian yang manfaat lain juga ya ditampilkan manfaatnya, makan jamur ini apa gitu, manfaat untuk apa namanya dari segi pendidikan ini, ya, atau dari segi apa namanya kemajuan teknologi atau kemajuan suatu daerah, suatu bangsa, ya, itu bisa ditampilkan di sini. Kemudian gambaran umum rencana usaha kalian sebutkan nih, ya, satu poinnya adalah keunikan, ya, keunikan dari produknya, ya, keunikan produknya seperti apa, ya. Kemudian pangsa pasar kalian seperti apa, lokasi usaha, ya, kalau lokasi usahanya walaupun tidak punya tempat hukum, misalkan kios, kalian sebutkan bahwa usaha ini yang lakukan atau kalian diskusikan misalkan di rumah salah satu dari kalian, atau kami punya base camp misalkan, atau kami biasanya numpang di suatu kafe misalkan untuk diskusinya gitu, ya. Nah jelas lokasi usaha harus ditampilkan, ya, walaupun bukan kios, ya. Kalaupun ternyata yang usaha itu harus ada tempat, maka ditampilkan ini, ya, pertimbangan tempatnya seperti apa, ya, sebutkan di sini. Kemudian metode pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan harus ada pengamatan secara lingkungan kalau untuk yang kuliner, ya. Kemudian pembuatan planning usahanya, kemudian strategi pemasarannya. Jadi sebutkan di metode ini. Jadi kalian menggunakan metode apa sih dalam pemasarannya nantinya. Nah, mulai usaha, ya. Setelah semua persiapan dilakukan, maka kalau usaha jamur kriuk ini bisa dimulai. Nah, itu, ya. Nah, ini contoh biaya dan jadwal kegiatan. Ini anggaran biayanya sehingga tembus angka nih 15 juta nih. Nah, itu, ya, kita rincikan seperti ini. Nah, kemudian kalian juga membuat jadwal kegiatan, ya. Persiapan proposal usaha, survei lokasi usaha dan bahan baku, pengadaan peralatan, pengadaan media promosi, menjalankan usahanya, ya, kemudian pemasaran produk. Nah, kita anggap usaha udah jalan di minggu pertama bulan November, ya. Nah, kalau misalkan ini kan 3 bulan nih, kan buat seperti itu rencana. Ya. Kemudian ada lampiran-lampiran yang harus kalian sesuaikan. Apakah nanti ini kayak ini kan identitas diri, ya, biodata dari anggota juga, kemudian jadi ketua dan anggota, ya, kemudian dosen pembimbing juga, ya. Nah ini rincian dari anggarannya. Jadi tadi kalau secara umum, kalau ini rinciannya seperti apa. Oke, nah ini pembagian tugas. Nah, ini harus jelas nih job desk-nya. Job desk dari masing-masing kalian, ya. Ada yang bagian ketuanya, ada yang bagian mungkin keuangannya, ada bagian pemasarannya gitu, ya. Demikian itu untuk penjelasan tentang ini kewirausahaan. Untuk jalan usaha, saya berkomitmen untuk membantu kalian secara totalitas, ya. Makanya saya memberikan waktu dan kesempatan untuk kalian untuk sharing dengan saya, asistensi, bertemu, ngobrol tentang usaha yang akan kalian jadikan. Dan insya Allah targetan saya, kita
semuanya bisa mengajukan proposal ini, bukan hanya tingkat universitas daerah, tapi juga tingkat nasional. Dan mudah-mudahan pada periode kali ini ada dari mahasiswa teknik sipil UM Palembang bisa tembus dan bisa menangkan bahkan PKM atau program kreativitas mahasiswa ini di bidang kewirausahaan. Demikian dari saya, semangat terus, pantang mundur, atau menyerah sampai usaha kalian itu bisa jadi nyata, bukan hanya secara teori, bukan hanya secara tertulis, tapi bisa jadi nyata untuk dikembangkan, untuk dimajukan, untuk menghasilkan nantinya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.